Oke. Nah, jadi kalian tahu nggak sih tentang berita yang kemarin itu yang mendiang Dorce Gamalama itu ada anak angkatnya sama keluarganya mendiang itu sempat rebutan soal warisannya itu. Nah, belakangan ini nih artis-artis lain tuh sempat ngomongin juga sih tentang wasiat ini, kayak misalnya Nagita Slavina, Raffi Ahmad, terus kemana ada Loevana Hakim juga yang pengen ninggalin wasiat ke anak-anaknya. Kayak gitu tuh sebenarnya ada apa sih sama wasiat itu? Kan sering banget nih kayak kita ngomongin soal wasiat, warisan tuh kan kayak hal yang tabu ya. Kayak misalnya, ngapain sih ngomongin soal warisan, soal wasiat, orang tanah kuburannya belum kering gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang coba kita ngobrol-ngobrol kali ya soal apa sih itu wasiat. Emang apa sih wasiat itu? Oke, nah jadi wasiat itu menurut Undang-Undang KUH Perdata yaitu pasal 875 itu yang ada di sini mungkin bisa kalian baca. Editornya nambahin. Jadi kamu tuh bisa ngasih sesuatu nih ke orang. Nah, tapi tuh ngasihnya tuh setelah kamu meninggal gitu. Terus apa yang pengen kamu kasih itu nanti bisa kamu cabut lagi sih tentang apa isinya gitu-gitu. Before we going to the further context nih, ada perbedaannya ya guys. Jadi untuk yang ngasih itu namanya pewaris, terus untuk yang menerima tuh namanya ahli waris. Oke, ada beberapa istilah nih kayak gitu. Terus oh ya, ringkasnya yang tadi tuh kalau misalnya kalian ninggalin wasiat, kalian masih bisa cabut kembali wasiatnya kayak gitu, itu kalau wasiat. Wasiat tuh ada berapa jenis sih? Oke, tentang wasiat ada beberapa jenis. Itu wasiat sebenarnya ada 2 jenis. Yang pertama itu jenis wasiatnya kalau misalnya kita mau ngangkat orang jadi ahli waris. Jadi kalau ahli waris yang menerima yang biasa kita tahu itu kan kayak misalnya keluarga emang anak gitu, terus atau orang tua, saudara itu kan biasanya emang ahli waris nih. Nah, kita bisa mengangkat seseorang yang biasanya emang bukan ahli warisnya kita gitu. Terus yang kedua itu ada yang namanya hibah wasiat. Kalau hibah wasiat itu kita bisa ngasih barang nih ke seseorang gitu. Misalnya kita ngasih barang kayak gini, atau kita wasiatin, kita ya itu nggak di endorse jadi di lain. Kita bisa ngasih barang kayak gini, itu kita wasiatin ke orang, kita kasih ke orangnya pas kita udah meninggal gitu. Kayak gitu guys. Gimana nih menentukan penerima wasiat? Gimana sih caranya? Oh iya, terus kalau misalnya mau nentuin penerima wasiat ya, kalau misalnya mau nentuin penerima wasiat itu ada batasannya juga. Nah, batas-batasannya itu misalnya nih kita mau ngasih, misalnya ada bapak-bapak mau ngasih ke selingkuhannya, ke istri kedua, istri ketiga, istri keempat, dan seterusnya itu nggak bisa guys. Jadi buat ibu-ibu nih yang lagi nonton, yang punya suami nakal, bisa diingetin tentang hal ini. Kalau misalnya emang nggak bisa ngasih ke selingkuhan ya, gitu. Yang bisa dapat tuh ya istri sah gitu. Terus ada juga batasan yang lain, misalnya kayak tentang gimana kalau yang menerima itu kriminal, gimana kalau misalnya berkasus dan sebagainya. Nah itu kalau misalnya ada pertanyaan bisa tanya di kolom komen. Terus untuk batasan selanjutnya itu misalnya nih kayak yang tadi kita mau ngasih barang. Nah, misalnya ngasih barang, tapi barangnya itu bukan punya kita. Nah itu nggak boleh. Jadi kita nggak bisa menghibah wasiatkan barang punya tetangga, punya om, itu nggak boleh. Itu harus barangnya kita yang punya sendiri. Yang kedua, barang itu emang ada, bukannya kayak masa depan kalian baru mau beli, itu nggak bisa. Terus menjanjikan yang emang sesuatunya belum ada gitu. Kayak misalnya nih Mbak yang di sini itu punya saham. Oh, saya punya saham ya. Oke, sebagai budak corporate ya kan pasti punya saham. Nah, kalau misalnya sahamnya mau diwasiatin gimana nih? Nah, kalau saham itu sayangnya belum bisa guys. Soalnya kan saham yang kita tahu kan juga belum pasti tentu dapat kan. Kayak misalnya pembagian dividen itu kan juga pasti kayak belum tentu pembagiannya gimana, seberapa dapat atau enggak. Nah, itu
suatu hal yang tidak pasti itu juga nggak boleh dibagiin gitu. Kalau misalnya punya kebun, terus kebunnya mau panen bulan kapan gitu, ntar kalau panennya dikasih ke orang, diwasiatin juga nggak boleh guys. Jadi harus yang pasti-pasti itu baru boleh dikasih untuk wasiat. Kalau syaratnya nih Kak? Oke, syaratnya syaratnya itu gini, kalau misalnya kalian 18 tahun yang udah punya harta, udah mapan gitu, itu kalian bisa kok bikin wasiat. Yang penting kalian 18 tahun itu kalian bisa bikin wasiat gitu. Terus dan punya harta, guys. Kalau gak ada yang mau ditinggalin, terus kita mau nulis apa di wasiatnya? Udah 18 tahun nih Kak, terus gimana sih caranya bikin wasiatnya? Oke, buat bikin wasiatnya gimana? Gampang. Ambil nih kertas, tulis. Terus kasih notaris. Udah. Jadi kalau misalnya wasiat itu sebenarnya ada 2 jenis guys. Yang pertama kalau orografis itu kalian bisa nulis gitu di kertas. Terus habis itu bisa di hadapan notaris atau enggak. Tapi nanti kalian bisa kayak habis setelah nulis itu kalian kasih ke notaris. Nanti notarisnya itu bakal ngedaftarin ke Kemenkumham. Itu yang pertama yang tertulis ya. Terus kalau yang kedua itu kalian itu bisa secara tertutup. Kalau tertutup itu kalian nulis, terus di hadapan ada 4 saksi minimal, terus baru kalian kasih ke notarisnya, disegel. Kalau tertutup itu disegel guys, gitu. Kok ribet banget sih wasiat harus kayak gitu Kak? Kenapa ribet dan riwah ya? Sebenarnya nggak ribet sih guys. Itu tuh sebenarnya tinggal kalian tulis kan, terus kalian bisa kasihin ke notarisnya. Untuk masalah kenapa harus didaftarin gitu sih? Karena emang ya biar wasiat kita tuh legal. Karena kan sayang juga kan misalnya kita udah bikin wasiat nih, kita udah ngelis harta kita yang sangat banyak dan tanah kita yang di mana-mana itu udah kita bagiin dengan susah payahnya, ternyata nggak legal karena nggak kedaftar di Kemenkumham. Nah itu makanya kita harus daftarin ke notaris biar nanti bisa tercatat tuh di Kemenkumham wasiatnya kita gitu. Yuk ke notaris. Ini udah selesai. Oke tadi bang. Ya, oke. Ini apa? Tinggal apa? Tinggal bikin. Udah sih gitu aja. Oh ya, oke gitu. Nah, jadi intinya nih guys, emang bener sih makanya para artis, influencer gitu tuh mulai pada mikirin soal yang namanya wasiat. Jadi kalau misalnya kalian atau mungkin orang terdekat kalian pengen konsultasi, itu juga bisa di sini. Bener nggak? Bener gitu ya. Oke guys, sekian dari kita Solusi Hukum. Kalau mau ditanyakan bisa di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dadah.